Assalamualaikum anak-anakku kelas 10. Berjumpa kembali dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat dan semangat untuk mengikuti PJJ kali ini. Video pada kesempatan ini kita gunakan untuk membahas lanjutan materi teks anekdot, yaitu menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Pada video yang sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal mengenai anekdot ya, terkait pengertian, manfaat, fungsi, karakteristik dari teks anekdot. Nah, kita tinggal menambahkan, mengkaitkan materi sebelumnya untuk kita gunakan belajar pada pertemuan kali ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, silakan disiapkan buku catatan, siapkan waktu untuk menyimak penjelasan hingga selesai, sudah subscribe dan tinggalkan komentar sebagai tanda bahwa kalian sudah menyimak penjelasan saya kali ini. Baik, untuk pertemuan kali ini kompetensi dasar masih sama. Yang beda di indikator pencapaian kompetensi, menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu menyimpulkan makna tersirat dari teks anekdot. Ya, mari kita mulai belajar. Kita mulai dari kritik. Nah, kita bisa cek makna kritik di KBBI. Kecaman atau tanggapan atau kupasan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Nah, kaitan dalam teks anekdot ini kita bisa mengambil arti dari kritik ini kecaman atau tanggapan atau kupasan mengenai masalah yang dibahas, yang diceritakan dalam teks anekdot. Nah, contoh di gambar yang saya tampilkan ini komik anekdot ya. Pejabat makan suap, konglomerat makan kakap, rakyat makan asap. Nah, di sini ada kritikan kepada pemerintah mengenai adanya kabut asap yang setiap tahun datang menghampiri negara kita. Baik, saya masih mengambil contoh dari teks anekdot yang kemarin kalian cermati, dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, di sini di teks ini kita kemarin sudah belajar untuk mencari pokok-pokok isi tersirat dari teks anekdot ini. Nah, tapi belum sampai pada pesan moral yang disampaikan. Nah, untuk menganalisisnya, untuk mendapatkan pesan moral dari teks anekdot ini, kita perlu cermati kembali mengenai pokok isi tersiratnya, masalah yang dibahas, unsur humor, dan kritik yang disampaikan. Inilah yang dijadikan dasar untuk menentukan adanya pesan moral pada sebuah teks anekdot, terutama pada bagian kritik yang disampaikan. Nah, di teks ini kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Ini kritikannya. Nah, makna tersiratnya, analisis makna tersiratnya, tujuan yang ingin disampaikan tidak hanya itu, tidak hanya menyindir pejabat, ya, tidak hanya menyindir pejabat yang tidak mau atau takut kehilangan jabatannya, tetapi lebih dari itu, ya, diharapkan dengan teks anekdot tersebut ditulis, diceritakan, penulis ingin bahwa para pejabat yang melakukan hal tersebut, yang pejabat yang takut kehilangan jabatannya itu akan sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan sudah habis, sudah selesai, maka
pejabat itu harus legowo dan bersedia diganti oleh orang lain. Nah, di sini poin yang saya warnai dengan warna merah ini merupakan bagian pesan tersiratnya. Maaf, pesan moralnya. Nah, ini makna tersirat bisa kita simpulkan akan mengarah pada pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Nah, pesan moral ini yang kita sebut sebagai makna tersirat ini bisa dirunut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Itu. Nah, simpulan yang terakhir, dari sebuah kritik akan melahirkan sebuah pesan moral. Jadi dari teks tadi, kritiknya kepada pejabat yang takut kehilangan kursi atau jabatannya, pesan moralnya agar para pejabat sadar bahwa yang dilakukan itu salah dan legowo ketika masa jabatan selesai dan diganti oleh pejabat yang baru. Begitu, semoga bisa memahamkan. Terima kasih atas waktu perhatian kalian untuk menyimak penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan seperti biasa, silakan disampaikan ke Google Classroom kelas masing-masing ataupun WhatsApp group yang sudah kita gunakan bersama-sama. Semangat, selamat mencoba untuk menganalisis kritik dan pesan moral dari teks anekdot. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.